Oke, Nah, artinya apa? Yang disampaikan oleh Pak Jarod adalah agar tidak perlu tergesa-gesa, tidak harus oke, ambisius menyampaikan kepada publik, kerjakan saja, jalankan oke. saja sebagai Bang sebuah Masinton artinya nggak proyeksi ke yakin depan. Agustus Iya, sudah bisa berkantor Pak Jokowinya Saya di Bang sana? Masinton, update terbaru ini semuanya masih on schedule. Jadi seperti tadi yang Bang Masinton bilang, mencontohkan dengan pembangunan ibu kota negara di negara-negara lainnya, tidak ada yang tergesa-gesa juga dalam pembangunan IKN. maka maknanya itu yang diselenggarakan oleh negara ya, itu malah jadi lebih meriah acara 17-an yang diinisiasi oleh masyarakat di desa-desa, di gang-gang begitu ya. Karenanya semuanya harus tergesa-gesa, tidak. Tetapi ini justru menjadi momentum kita akan mewujudkan visi para founding fathers kita. Gagasan besar ini yang dimana sebelum-sebelumnya mungkin ada banyak pertimbangan sehingga tidak jadi-jadi. Nah, Pak Jokowi lah yang kemudian mengambil langkah berani untuk mewujudkan ini. Sebenarnya kemana arah kritik PDIP soal IKN dan bagaimana Istana menjawab kritik itu sambil mengebut pembangunan IKN? Kita berbincang dengan staf khusus Presiden RI, Grace Natali, dan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, Mbak Grace dan Bang Masinton. Apa kabar? Ya, baik, Mbak Grace, Mbak Cindy. Oke, Bang Masinton, sebenarnya apa yang jadi catatan PDIP sampai bilang IKN ini adalah proyek terburu-buru? Ya, yang disampaikan Pak Jarod itu kan mengulangi dari pernyataan Pak Presiden ya, yang menyatakan akan berkantor bulan Juli ya di IKN. Nah, Menteri PUPR-nya bulan Juni 2024. Tapi kan kemudian ketika ditanyakan wartawan, Presiden kan jawab, infrastrukturnya belum, sudah siap belum, listriknya sudah belum, airnya sudah belum, ntar ke sana kalau sudah selesai semua, kan begitu. Nah, tentu membangun ibu kota itu kan eh, itu adalah simbol dari sebuah kedaulatan negara, kemandirian negara, artinya dalam arti kemampuan negara. Nah, jadi ya dimanapun, di negara manapun, negara yang membangun ibu kotanya, kalau kita lihat umpama negara tetangga kita, ketika kota pemerintahan dipindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, itu mereka menyesuaikan dengan alokasi anggaran negara tersebut. Karena itu adalah simbol kemandirian dan kemampuan sebuah bangsa. Tidak ngemis-ngemis investor apa segala macam. Begitupun di Tanzania, saya waktu itu ke Tanzania, eh, pembangunan ibu kotanya itu berlangsung hingga 40 tahun. Sejak zaman Julius Nyerere sampai kemudian sekarang. Itu pun pemindahannya bertahap-tahap tuh. Kantor itu parlemennya dulu, baru kemudian diikuti presiden. Kemudian sampai sekarang aja kantor kedutaan besar Indonesia di Tanzania itu masih di kota lamanya, di Dar es Salaam namanya. Nah, artinya apa? Bahwa pembangunan itu dia tidak bisa langsung seperti menciptakan apa yang disulap simsalabim dalam waktu cepat dia akan bisa selesai. Nah, tentu kita lihat semuanya ya, target-target itu kan meleset, bahkan sampai ngantor di sana pun meleset. Nah, artinya apa? Bahwa Presiden menyampaikan target sekian, nah kemudian kan direvisi sendiri oleh Presiden, seperti itu. Nah, artinya apa? Yang disampaikan oleh Pak Jarod adalah agar tidak perlu tergesa-gesa, tidak harus ambisius menyampaikan kepada publik, kerjakan saja, jalankan saja sebagai Bang Masinton artinya nggak yakin Agustus sudah bisa berkantor Pak Jokowinya di sana? Ini kita kan mau bangun ibu kota, bukan membangun istana presiden saja atau istana negara. Yang kita bicarakan kan ibu kotanya. Kalau mungkin kantor pemerintahan hanya kantor presiden, ya monggo, ceritakanlah kita sedang membangun kantor presiden, tahapannya sekian. Tapi dalam konteks ibu kotanya, ibu kota negara, ya, itu kan juga perlu dijelaskan berapa persen sih baru yang bisa terrealisasi, kan begitu. Oke, baik. Saya mau ke Mbak Grace. Nah, Mbak Grace, kalau melihat targetnya kan meleset, awalnya Juni sampai Juli, tapi ternyata molor. Anda melihatnya apa yang tidak tepat sebenarnya dari kritik PDIP atau apa yang terjadi? Ya, terima kasih Mbak Cindy, juga abang saya, Bang Masinton. Update terbaru, ini semuanya masih on schedule. Jadi seperti tadi yang Bang Masinton bilang, mencontohkan dengan pembangunan
ibu kota negara di negara-negara lainnya, tidak ada yang tergesa-gesa juga dalam pembangunan IKN, bahwa ini merupakan satu rangkaian panjang yang diperkirakan nanti paling terakhirnya akan selesai itu di 2045. Jadi ini rangkaian yang panjang. 2022 sampai 2024 itu hanyalah pemindahan tahap awal yang antara lain di situ terkait dengan air minum, kelistrikan, sarana utama seperti Istana Kepresidenan, sejumlah kantor kementerian, itu termasuk dalam salah satu tahapan awal. Nah, untuk keperluan Presiden berkantor pada bulan Juli ini sejauh ini masih on the track. Tapi tentunya yang akan memastikan betul-betul punya final say apakah akan mulai masuk di bulan Juli atau apakah akan menunggu, itu kan Pak Presiden, karena kan beliau yang akan melihat sudah nyaman belum. Tetapi untuk kesiapan air minum, listrik itu sudah akan siap di bulan Juli ini. Untuk keperluan 17 Agustus juga sudah aman, Mbak Cindy dan juga Mas Masinton. Dipastikan yang namanya listrik aman, air termasuk juga komunikasi sudah aman. Jadi pembangunan dari IKN semuanya masih on the track, tidak tergesa-gesa. Seperti yang tadi dikatakan bahwa pembangunan ibu kota negara itu ya harus semuanya yang terbaik dan bersifat jangka panjang, dan itu yang memang sedang dikerjakan oleh tim OIKN begitu. Jadi jangan khawatir, malah kalau nanti udah sampai ke IKN mungkin bisa melihat bahwa semuanya sudah tetap on the track sesuai dengan target-target yang ditetapkan. Oke, Bang Masinton, tadi kalau Mbak Grace bilang masih on the track, kok semuanya masih on schedule. Kalau Anda melihatnya, apa yang masih bisa dilakukan atau dievaluasi agar ini kan proyeknya sudah berjalan, anggaran sudah keluar, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya kalau yang disampaikan itu nyatanya seperti itu, ya alhamdulillah begitu loh. Tapi kan publik, yang ditanyakan publik itu kan, umpama progres yang disampaikan pemerintah sudah sekian, ternyata realisasinya tidak seperti itu. Kemudian banyak ya yang capaian-capaian yang disampaikan pemerintah kemudian diralat sendiri oleh pemerintah. Nah itu yang menjadi pertanyaan publik gitu, ya. Nah kemudian kalau kita lihat mengejar target untuk perayaan 17 Agustus yang saya khawatir malah jadi perayaan kemerdekaan itu kehilangan makna kemeriahannya. Kita memaksakan sesuatu di tempat yang memang sama sekali tidak siap, maka maknanya itu yang diselenggarakan oleh negara ya, itu malah jadi lebih meriah acara 17-an yang diinisiasi oleh masyarakat di desa-desa, di gang-gang begitu ya. Karena apa? Karena ada seperti upaya ini nih 17-an harus kita adakan di IKN seperti itu. Yang menurut saya semuanya jadi terlihat terkesan ya mobilisasi itu buru-buru hanya untuk sekedar menyelenggarakan acara 17-an yang sesungguhnya ya makna sesungguhnya dalam kemeriahan 17-an Agustus itu menurut saya tidak perlu harus diselenggarakan di tempat yang memang belum siap. Kita adakan di Jakarta, makna kemeriahan, makna kemerdekaan itu bisa dirasakan. Oke, Mbak Grace, kalau Anda melihatnya 17 Agustus sebenarnya kan masih bisa juga dilakukan di Jakarta, tidak perlu di IKN. Anda melihatnya memang ada urgensikah harus dilakukan di IKN tahun ini? Nah, ini kan sebenarnya gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah ada sejak lama ya. Bahkan kalau kita runut lagi ke belakang, yang pertama kali memiliki ide ini kan adalah Presiden Soekarno tahun 1957, karena melihat bahwa Jakarta dan Jawa itu sudah harus berbagi beban, apalagi Jawa atau Jakarta terus khususnya sekarang sudah overpopulation. Jakarta adalah the fastest sinking city in the world gitu kan, yang paling cepat tenggelam begitu penurunan tanahnya. Jadi memang tidak ada jalan lain, tidak ada opsi lain, ini harus dibagi bebannya. Oleh karenanya saya harap ya termasuk teman-teman semuanya, yang termasuk juga Bang Masinton, bisa sama-sama mendukung, memberikan energi yang positif ya, bahwa kita itu nanti bukan mengejar 17 Agustus oleh karenanya semuanya harus tergesa-gesa, tidak, tetapi ini justru menjadi momentum kita akan
mewujudkan visi para founding fathers kita bahwa pembangunan nanti harus semakin Indonesia sentris gitu kan, bahwa pembangunan nanti harus semakin merata, dan ini memang harus ada langkah berani untuk mewujudkan gagasan besar ini yang dimana sebelum-sebelumnya mungkin ada banyak pertimbangan sehingga tidak jadi-jadi. Nah, Pak Jokowi lah yang kemudian mengambil langkah berani untuk mewujudkan ini, oleh karena memang perlu kerjasama semua pihak ya. Dan kita support, kita terima tentu semua masukan, mohon sabar, ini semua sedang dikerjakan. Yang pasti tidak ada tergesa-gesa, semuanya akan memenuhi kualitas yang terbaik sebagai standar sebuah ibu kota negara. Oke.